Baik, meskipun tidak banyak yang datang, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mewakili aspirasi teman-teman dan juga terutama aspirasi rakyat Indonesia yang menghendaki keadilan, yang menghendaki kepastian hukum, yang menghendaki manfaat sebesar-besarnya yang diperoleh dari penegakan hukum, kepastian hukum yang tentu saja berada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya membaca model penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dari 3 lembaga negara ini. Nah, Mahkamah Konstitusi sama juga dengan Mahkamah Agung, merujuk pada agenda strategis nasional yang disusun oleh pemerintah, ya kan? Yang disusun oleh eksekutif. Pemerintah dipersempit lagi eksekutif, bukan pemerintah dalam arti luas. Kecuali kalau Bapak Ibu Sekretaris Mahkamah Agung, Sekjen MK, Sekjen KY ikut menyusun agenda itu. Nah, ini ada problem. Apa problemnya? Problem pertama, dengan model semacam itu, bapak-bapak mereka ini, lembaga-lembaga yang Bapak Ibu pimpin ini, ditempatkan sebagai subordinasi kekuasaan eksekutif. Saya rasa cara pikir itu keliru. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memposisikan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial adalah bagian dari eksekutif. Nah, cara bapak mereka menyusun itu, menurut saya, kesan saya, ya bapak mereka tidak punya agenda sendiri. Padahal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan KY itu melaksanakan kewenangan yang diberikan langsung oleh konstitusi, bukan oleh eksekutif, bukan oleh DPR. Oleh sebab itu, dalam pandangan saya, mestinya visi dan misi yang Bapak Ibu susun sebagai dasar atau landasan mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran 2025 sama juga dengan 2024 adalah pada basis kewenangan, basis tugas yang Bapak Ibu peroleh, maksudnya lembaga yang Bapak Ibu pimpin dari konstitusi. Berdasarkan acuan itu kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan anggaran yang dibutuhkan, lalu disampaikan kepada DPR oleh Presiden untuk dibahas, kan gitu. Lalu kita dalam menyusun anggaran negara kita, Pak. Nah, ini supaya Bapak Ibu mereka paham juga, nangkap juga, tahu juga bahwa ini juga dulu sudah pernah kita persoalkan ketika kita misalnya membahas undang-undang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, otonomi dalam hal penentuan anggaran. Nah, saya lihat di sini bukan hanya anggaran yang tidak punya otonomi, tapi juga visinya juga tidak otonom, malah ikut mensususkan program pemerintah, quote and quote eksekutif. Tidak bisa MK begitu. Bapak MK itu tidak menjalankan tugas pemerintahan, tidak melaksanakan program pemerintah. Nah, begitu juga Mahkamah Agung. Nah, begitu juga Komisi Yudisial. Nah, kalau
melaksanakan tugas pemerintah itu sama dengan Orde Lama dulu, demokrasi terpimpin. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi belum ada, Mahkamah Agung itu subordinasi pemerintah. Tugas Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman saat itu adalah melaksanakan program pemerintah yang disebut Resopim. Kan gitu, Pak. Nah, Bapak, ini udah kembali udah kita ubah. Di zaman reformasi, Pak Presiden, Ibu Pak Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Mega, Pak SBY, Bapak mereka kembali lagi ini. Ya, saya sampaikan ini karena saya tahu di penghujung pemerintahan ini. Itu yang kekacauan selama ini muncul kan cara berpikir begini. Nah, mumpung mau berakhir, saya sampaikan ini, Pak. Bapak mereka harus membangun basis visi misi sendiri dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang Bapak pimpin. Berdasarkan itulah nyusun anggarannya. Nah, saya mohon maaf 4 kali saya tidak pernah ikut karena saya tahu ya itulah yang Bapak Ibu mereka lakukan. Jadi masuk akal Pak Hinca dengan Pak Ketua kalau kemudian Mahkamah Agung itu bikin judicial review PKPU itu masuk akal karena cara pikirnya tadi adalah melaksanakan program pemerintah. Apanya maunya pemerintah, Mahkamah Agung jadi tukang stempel. Sama juga dengan MK, tukang stempel kehendak penguasa. Itu akibatnya. Ya, oleh sebab itu saya mengkritisi ini. Siapa yang menyusun dan menetapkan ini kan gitu, Pak. Nah, lalu Mahkamah Konstitusi di halaman 21, Pak. Itu ada kegiatan penyusunan kebijakan konstitusional komplain. Saya sih setuju aja konstitusional komplain. Tapi tiba-tiba apa ini dibolehkan sudah konstitusional komplain ini, sehingga Bapak mereka menganggap penting untuk mengajukan anggaran untuk menyusun kebijakan tentang pengaduan atau konstitusional komplain ini. Kalau enggak, di mana matchingnya? Kok yang mengajukan judicial review aja nggak beres? Kan gitu, Pak. Mahkamah Konstitusi mengabulkan, membuat putusan yang tidak diminta, malah menambah sendiri kewenangannya, membuat undang-undang. Sekalian aja MK itu menjadi pembentuk undang-undang. Sayang kita ini nggak ada kesempatan konsultasi. Kan gitu, Pak. Oke lah kalau misalnya begitu, tapi konsisten. Ada lagi open legal policy. Nah, mestinya di sini nggak ada open legal policy. Open legal policy oke lah, tapi ya konsisten lah. Jangan pagi tempe, sorenya. Kalau ini open legal policy kata dia. Kalau yang ini suka-suka dia. Suka-suka. Lalu apa? Menurut saya Pak Ketua ini mesti di-clearkan yang begini. MK ini. Saya pendukung utama MK, tapi bukan MK yang suka-suka seperti sekarang ini. Suka-suka, Pak. Kalau ada hakim MK yang mau nantang saya, ayo debat kita. Saya mau tunjukkan kalian hakim MK yang suka-suka itu. Saya bisa tunjukkan. Nambah sendiri kewenangan. Membuat undang-undang. Apaan itu? Dan sampai sekarang pun nggak ada penjelasannya. Jadi justru yang bikin kacau politik itu MK. Yang bikin gaduh putusan MK.
Yang bikin gaduh putusan Mahkamah Agung. DPR yang kena dampaknya. Coba Pak, ada dua putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menerima, mengadili permohonan JR lah, menafsirkan soal usia. Kan gitu Pak. Itu juga Hakim Agung nggak pernah pikirkan dampaknya itu. Udah jelas-jelas dibuat usia 30 itu sejak pendaftaran. Mahkamah Agung bikin usia sejak dilantik. Apa nanti kalau Akpol begitu juga? Menerima perwira polisi begitu juga? TNI begitu juga? Mahasiswa begitu juga? Problem Pak. Oke lah, bikin itu. Muncul lagi MK, kan gitu. Pasal dalam undang-undang yang menjadi rujukan PKPU tadi, MK bilang tetap itu hak. Lalu gimana nasibnya ini? Putusan MK tidak membatalkan putusan Mahkamah Agung yang tadi. Kan gitu Pak. Sebagai norma tetap ada dia. Saya tanya Mahkamah Agung, Pak Sekretaris Mahkamah Agung, apakah putusan itu masih berlaku enggak? Coba Pak, masih berlaku enggak? Siapa Sekretaris Mahkamah Agung? Siapa Sekretaris Mahkamah Agung? Coba jawab Bapak, masih berlaku enggak itu? Masih berlaku enggak Pak? Kacau jadinya kita kan. Dia bikin kacau. Mahkamah Agung yang bikin kacau. MK lagi. KY lagi bikin kacau. Tambah lagi KY ini. Apa KY bikin kacau juga? Apa bikin kacaunya? Itu calon Hakim Agung itu. Pak calon Hakim Agung kan jelaskan Pak. Yang usia pengalaman sekian. Ya kan Pak Ketua? Kemarin Pak Ketua yang mimpin. Lalu enak aja kayak mengatakan diskresi panitia seleksi, boleh mengabaikan aturan. Masa begitu? Saya belajar hukum puluhan tahun Pak. Kebijakan untuk men-set aside, mengesampingkan norma hukum itu hanya ada pada hakim. Ya, hakim di pengadilan. Kalau semua nanti bisa set aside aturan, wah, kacau Republik. Kacau Pak. Dan gampang sekali mengatakan ini diskresi panitia seleksi. Ngaconya lagi kayak menyetujui lagi itu. Apa rasa kayak menyetujui itu? Lalu bawa ke Komisi 3, kami lagi yang didamprat di sini oleh publik. Kayaknya diam-diam aja. Kalau kayak mau tanggung jawab, tampil jelaskan itu, jangan ngumpet. Kan gitu Pak Ketua. Tadi kekacauan hukum ini. Kekacauan hukum. Akibatnya ya seperti ini. Tambah lagi, saya dengar itu KY memecat itu hakim PN yang membebaskan terdakwa itu, ya Pak. Itu lagi tampak kacau itu. KY harus jelaskan kepada publik apa alasan pemecatan itu. Kalau memang ada suap menyuap, proses dan dipecat. Tapi kalau dia memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum karena otonominya sebagai hakim, tidak ada alasan hakim KY untuk memecat yang bersangkutan.
Kalau nggak setuju dengan putusannya, banding. Putusan bebas ya, kasasi. Itu aturannya. Ini saya sampaikan KY, sebab dengan cara begitu membuat hakim pada takut membuat putusan. Takut dipecat. Saya pernah ketemu dengan seorang hakim, Pak Ketua, Pak Hinca. Pak Hakim, saya tidak mau sebutnya, Pak Hakim, ini benar nggak menurut Pak Hakim yang puluhan tahun nih? Pak BKH ini nggak benar ini. Tapi kenapa diputuskan dia, dikabulkan? Berani nggak Anda batalkan ini putusan ini? Oi, Pak Beni itu tunggu dulu. Kalau Pak Beni, saya takut. Takut apa? Dipanggil nanti KY, dipanggil nanti hakim pengawas. Bahkan tambah lagi dengan kasus Surabaya, takut dipecat. Sekarang Pak, takut. Apalagi kasus korupsi. Mana ada hakim berani membebaskan terdakwa kasus korupsi. Begitu diputus bebas, begitu diputus lepas dari tuntutan hukum, seketika dibully habis-habisan. Nah, ini mereka, Pak KY, tugas Bapak, mereka melindungi hakim ini supaya punya keberanian untuk membuat putusan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Saya nggak tahu Pak Ketua kasus Surabaya itu. Saya ada di daerah tergelitik saya loh, kok KY memecat hakim hanya karena hakim itu menjatuhkan putusan bebas. Bahaya ini, Republik roboh, negara hukum kita rontok dibikin oleh KY ini. Kecuali kalau saya salah ya, kecuali kalau hakim itu disuap, ya, hakim itu ini boleh, tapi diproses. Publik ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya saya sih setuju itu orang harus dihukum, tapi kan tidak harus dengan cara begitu. Ya. Yang lain-lainnya, ya kalau nasib hakim Pak Mahkamah Agung ini, Pak, nasib hakim kita di daerah. Kemarin saya dengan Pak Hinca, lalu saya lagi di satu PN di daerah saya, hakimnya dia sama dengan nasib jaksa-jaksa itu. Ke kantor itu naik ojek, naik ini. Jadi memang tidak ada penghargaan negara ini terhadap profesi hakim itu. Tidak ada itu. Tidak ada tunjangan kelebihan. Nggak tahu tunjangan kami kemarin remunerasi juga belum sepenuhnya 100%. Jadi ini harus diperjuangkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, nasib para hakim di daerah ini. Di mana-mana keluhan sama, Pak, kami ini begini, ya makanlah nasi bungkus segala macam, hitung-hitung nggak cukup. Malah saya kemarin waktu dengan Pak Hinca ke Depok, saya sampaikan mestinya tunjangan kemahalan itu diberikan untuk hakim-hakim yang tugasnya di kota-kota besar begini. Kalau di daerah nggak perlu mahal. Paling tunjangan ya tunjangan kesepian aja. Tapi makan minum itu di kota lebih mahal, Pak. Mahal, di daerah lebih murah. Jadi dibalik cara pendekatannya. Jadi ini yang lain-lainnya Pak pimpinan Poksi saya tadi, Pak Hinca sudah menyampaikan, bila perlu kalau uang negara punya uang, kasih 2 kali lipat untuk kesejahteraan hakim-hakim kita ini. Supaya MK juga, hakim Mahkamah Konstitusi sebenarnya udah bagus. Uangnya udah banyak. Sekarang berapa? Hakim MK sekarang berapa, Mas?
Dapat satu berapa? Satu orang berapa gajinya? Hah? 75 juta. Setiap menangani perkara dapat berapa lagi? Satu. Ya 5 juta. 5 juta. 5 juta berarti kalau 10 perkara sebulan ya 50 juta lah ya. Untuk kasus PHPU juga sama, 5 juta juga setiap satu kali ketok. Kami di DPR ini undang-undang 2.500.000 ya. Ya Pak Ketua, 2.500.000 undang-undang. Ya masih lebih baik lah MK lah ya. Mahkamah Agung Pak, Mas, Mahkamah Agung. Berapa Pak? Untuk hakim tingkat pertama yang di daerah, untuk menjadi hakim pertama, gaji dan tunjangannya yang diterima sekitar 14 juta. Oh 14 juta? Wah nggak bisa itu Mas. Nggak bisa itu. 14 juta, bagaimana mau hidup? Ya itu di NTT. Ya NTT juga nggak bisa lah tempat aku lah. Wah ya. Di daerah, di pengadilan kelas 2 itu kan hakim-hakim pertama, ditugaskan ke daerah, gaji pertamanya sekitar 15 juta begitu. 14 jutaan. Wah, gimana? Pak mesti disampaikan ke pemerintah, Menteri Keuangan ini Pak. Nggak bisa kita. Kenapa Pak? Tadi saya singgung tadi ini. Jadi ini mumpung pemerintahan baru, ada 7 agenda prioritas nasional presiden terpilih akan datang. Salah satunya soal hukum ini. Ya, mumpung ini ada dan presiden terpilih kita ini sangat komited dengan penegakan hukum dan keadilan, coba bicarakan lagi dengan Menkeu. Nggak bisa Pak 14 juta mau ngomong negara hukum apa kayak gitu. Minimal hakim baru masuk ya 25 juta standar lah. Standar. Kalau sudah ini bisa 45 juta. Dulu pernah kita ngomong dulu Pak, idealnya. Waktu Pak siapa dulu Ketua Mahkamah Agung, saya pernah menyampaikan masukan hakim awal itu ya kalau bisa 25 juta, kalau sudah naik-naik ya 45 juta. Itu tingkat PN. Tingkat pengadilan tinggi 45 sampai 75 juta. Mahkamah Agung itu 100 sampai 150 juta. Baru kita enak. Baru kayak tegakkan kedisiplinan. Kalau enggak begitu Bapak, ya enggak bisa kita. Bapak punya cita-cita ini. Susah. Itu saja masukan saya Pak. Mungkin karena ini periode terakhir, ya kan, hari terakhir juga. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.